Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat sekali ya. Kayaknya suasananya lagi baik-baik semua ini. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, barusan ada kegiatan lain atau kosong terus langsung datang kemari? Kosong. Saya ada berkuliah Ada berkuliah terus di sini ya Mbak? Iya. Oke, baik. Oke, sebelum kita melakukan sesi konseling, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa menurut percaya masing-masing. Doa selesai. Oke teman-teman, supaya kita lebih akrab lagi, kita berkenalan lebih lanjut di sini. Bisa dimulai dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Afia Maksudnaisa. Teman-teman bisa manggil saya Bu Afia, Mbak Afia, Kak Afia, semuanya teman-teman saja. Tuh, saya berasal dari Malang teman-teman. Sekarang bisa kita lanjutkan dari sebelah sini dulu. Perkenalkan, nama saya Amelia Rizky, dipanggil Ana, saya dari kelas 2. Di sini lagi kuliah di UM, jurusannya BK. Oh, jurusan BK. Oke, selanjutnya. Nama saya Anis Susria Marifa, teman-teman bisa panggil saya Anis. Saya asalnya dari Kalimantan Timur. Saat ini kuliah di UM juga, jurusan Tata Busana. Oh, tata busana. Wah, dilanjutkan Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Adila Nomor Adi. Saya di penjurunya Nomor, dan saya lagi kuliah di UM jurusan Kedokteran. Keren sekali. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Adila, biasa dipanggil Adinda. Asli dari Malang. Saya sudah berkuliah di UM jurusan PLS. Oh, PLS. Baik. Berarti semuanya rata-rata UM ya ini semuanya ya. Oke. Ini Mbak Amel, Mbak Anis, Mbak Naura sama Mbak Adinda. Oke, teman. Sebelumnya sudah pernah melaksanakan sesi konseling belum teman-teman? Sudah. Oh, individu semuanya pernah melakukan individu. Oke, baik kalau begitu sebelumnya akan saya jelaskan dulu ya supaya teman-teman mengingat lagi konseling itu apa dan khususnya konseling kelompok. Jadi teman-teman, saya di sini sebagai konselor teman-teman yang akan memfasilitasi teman-teman, mendampingi teman-teman untuk membantu teman-teman menuju perubahan yang teman-teman inginkan seperti itu. Lalu di sini saya dan juga teman-teman akan memegang asas kerahasiaan. Jadi cerita yang akan teman-teman ungkapkan, perasaan yang akan teman-teman ungkapkan itu dijaga kerahasiaannya hanya di forum di sini saja. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, jadi teman-teman ada asas keterbukaan juga. Jadi teman-teman memiliki hak untuk mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan apa yang mengganjal di pikiran masing-masing seperti itu. Oke, karena kita memerlukan batas waktu dari konseling ini, saya menyarankan sekitar 25 sampai 30 menit. Bagaimana teman-teman? Boleh sih. Oke, disetujui ya, dapat disepakati? Oke, baik teman-teman. Baik, sekarang dari teman-teman bisa menceritakan garis besar masalah teman-teman yang perasaan teman-teman yang mengganjal, pikiran teman-teman yang mengganjal seperti itu. Garis besarnya bisa dimulai dari Pak Amel. Yang saya rasakan hari ini, saya itu lagi cemas, khawatir untuk masalah perkuliahan, masalah tugas terutama gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Amelia. Thinking. Selanjutnya Mbak Anis. Kalau saya tuh akhir-akhir ini tuh lagi merasa untuk itu Bu, males masuk kuliah gitu. Oke, malas untuk masuk kuliah. Kalau Mbak Naura? Kebetulan saya akhir ini tuh
menyepakati masalah siapa dulu yang akan kita bahas pada sesi konseling kelompok hari ini. Jadi kita menyepakati satu masalah individu dari salah satu teman-teman yang akan dibahas. Kira-kira teman-teman siapa yang mau dibahas? Iya, Mbak Aku. Oke, masalahnya Mbak Amel ya. Kalau dari Mbak Amel, apakah bersedia untuk bercerita? Oke, baik. Jadi kita sepakati untuk membahas masalahnya Mbak Amel terlebih dahulu ya teman-teman. Iya. Oke, baik. Sebelumnya teman-teman, saya izin untuk menulis catatan ya untuk saya pribadi dan tidak akan saya bocorkan ke mana-mana selain untuk saya pribadi. Oke, baik. Oke, Mbak Amel, bisa dimulai nih menceritakan apa yang sedang Mbak Amel rasakan, perasaan apa yang dirasakan Mbak Amel saat ini. Jadi saya sekarang itu lagi suka rasa lagi dulu karena di semester 4 ini itu kelas itu udah mulai banyak banget, terus juga udah di pertengahan kuliah akhirnya semester 1 sampai semester 7. Jadi apa ya, rasa kayak kok berat gitu. Nah, terus akhirnya suka mikir berlebihan yang gimana ya nanti kalau misalnya ujian, kalau misalnya skripsi itu aku gimana ya, nanti aku bisa nggak gitu. Nah itu penyebabnya tuh karena sebenarnya dari dulu dari kecil kayak saya tuh menerapkan peraturan bagi diri saya sendiri karena kan saya tuh kayak pengen ngasih sesuatu ke orang tua yang bisa diperlihatkan gitu ya. Karena saya kan belum bisa bekerja, belum bisa menemukan keuangan, jadi kayak oh mungkin dari nilai akademis saya yang bagus bisa saya banggakan ke orang tua gitu. Nah dari situ kayak oh berarti aku harus pintar dalam hal akademik ini gitu. Nah itu akhirnya saya pikirkan sampai sekarang dan malah kayak akademik itu sering mengganggu gitu. Oke, baik. Jadi Ya jadi seperti itu. Terus akhirnya sekarang itu sebenarnya antara membantu dan tidak membantu. Membantunya ya akhirnya saya bisa mengajarkan tugas itu semaksimal mungkin gitu. Jadi ya agak terbebani karena ya suka pas ngajar kayak bener nggak sih itu emang kayak gini, kalau salah gimana, kalau itu jelek aku gimana gitu. Waktu aku turun terus orang tua aku kecewa tuh gimana gitu. Jadi kayak mikir hal-hal yang belum bisa gitu. oke, baik. Oke teman-teman, jadi Mbak Amel ini memiliki apa ya, overthinking terhadap sesuatu yang belum terjadi gitu. Mbak Amel itu seperti menuntut dirinya untuk memenuhi tuntutan dirinya untuk membanggakan orang tuanya seperti itu. Dapat dipahami teman-teman? Bisa loh. Oke, jadi menurut teman-teman nih ada pertanyaan atau tanggapan untuk Mbak Amel untuk masalah Mbak Amel tadi? Oke, silakan Mbak Dinda. Tadi kan Mbak Amel kayak merasa overthinking kalau mengerjakan tugas gitu kan ya. Ya terselesaikan tapi ya overthinking. Apakah sebelumnya ada pengalaman yang buruk terkait akademis sampai Mbak Amel ini nggak overthinking sendiri gitu? Kalau itu ada dulu, itu saya tuh jadi itu stuck di tingkat 7 zamannya SD. Nah itu dari situ saya tuh nggak punya teman karena ya kayak mungkin mereka kurang, saya kurang pintar gitu. Nah jadinya saya kayak oh mungkin kalau aku pintar aku punya teman kali ya gitu. Terus saya akhirnya nyoba nih belajar dia, terus akhirnya dalam satu pelajaran itu akhirnya saya berhasil mendapatkan nilai yang terbaik di kelas, terus pintar ini dan akhirnya teman-teman kayak nah ini kayaknya nanti kita kerjain tugas bareng gitu. Jadinya kayak oh berarti benar ya, dari sini aku bisa dapat yang pertama aku bisa membanggakan orang tua, terus yang kedua aku bisa punya teman gitu. Jadi semakin kesini itu rasanya kayak apalagi teman ya itu kayak kok mereka kayak fake ya gitu. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan atau ditanggapi? Oke, Terkait dengan overthinkingnya Mbak Amel itu
biasanya itu ada saat-saat tertentu nggak Mbak Amel terjadinya, kayak misalnya ada satu kondisi yang betul-betul memicu gitu. Biasanya itu terhadap hal-hal yang akan saya lakukan, misalnya kalau mau ujian gitu ya. Jadi itu pernah suatu waktu SMP kalau nggak salah, mau ujian itu seminggu sebelum ujian itu tuh saya nangis yang benar-benar nangis gitu, takut banget ya, kayak sampai ini ya gitu, tapi nggak tahu gimana cara nenanginnya gitu. Kalau dari respon orang tua kamu nggak menanggapi kayak yang awalnya kata Mbak Amel kan nilainya di peringkat 7 tuh ya, itu kan Mbak Amel pingin supaya bagian orang tua, itu sebelumnya perilaku orang tua ke Mbak Amel itu bagaimana sebelumnya? Kalau perilaku orang tua itu sebenarnya mereka nggak menuntut saya buat yang harus tinggal itu enggak, cuman ya kita biasanya melakukan peraturan buat diri saya sendiri gitu. Jadi sebenarnya orang tua tuh kayak ya udah kamu nggak terlalu pintar di kelas juga nggak apa-apa gitu, tapi saya kayak loh kalau gitu apa yang aku gunakan buat orang tua aku gitu. Dari yang lainnya ada lagi yang menambah silakan. Sebenarnya mau bertanya Mbak Amel, tadi kan sempat kayak itu kan kayak tentang diri sendiri. Mungkin sebelum Mbak Amel membuat tuntutan itu apa Mbak Amel udah memikirkan kayak konsekuensinya nanti akan seperti apa? Kalau di awal itu konsekuensinya ya berekspektasi saya minta itu sudah, jadi nggak expect-nya itu sampai yang berlebihan sampai sekarang ini, apalagi kan kalau misalnya SD SMP SMA itu kan nggak seberat perkuliahan ya, jadi pas perkuliahan kayak wah gini banget ya ternyata gitu. Ada lagi nih yang ditanyakan? Berarti yang perasaan yang Mbak merasakan itu udah terjadi emang dari dulu baru sampai sekarang. Betul, sampai sekarang. Itu belum ada tidak lanjut terkait. Iya, belum ada jalan juga. Mungkin perilaku Mbak Amel yang waktu ini itu berarti bisa jadi dampak dari tuntutan Mbak Amel sendiri terhadap diri Mbak Amel sendiri gitu ya. Iya, Bisa jadi. benar. Ada lagi dari teman-teman? Oke, dari tanggapan pertanyaan teman-teman yang tadi ke Mbak Amel, kita menemukan irrational belief Mbak Amel, yaitu yang mengharuskan Mbak Amel untuk perfect ya. Iya, seperti itu. Nah, dari teman-teman yang lainnya nih, apa tanggapan atau pertanyaan untuk irrational belief Mbak Amel? Menurut Mbak Amel sendiri, yang kan Mbak Amel menetapkan peraturan dalam dirinya Mbak Amel. Kira-kira itu untuk mungkin nggak usah jauh-jauh buat terlalu masa depan, untuk mungkin 2 tahun ke depan itu menurut Mbak Amel membantu Mbak Amel nggak untuk ke depan? Apakah Mbak Amel mau tetap stuck di ini terus? Sebenarnya kalau dibilang membantu itu lumayan, tapi kalau dibilang nggak membantu ya nggak membantu juga. Jadi kayak membantunya tuh ya saya bisa bekerja dengan maksimal, tapi nggak membantunya kalau misalnya saya nggak bisa mengontrol itu, baru yang kayak yang bikin stres banget itu. Jadi pas saya bisa menghasilkan suatu hal yang bisa dibilang bagus, saya tuh kurang puas gitu loh, atau malah kayak udah capek duluan di awal, jadi pas dapet hasilnya tuh kayak ya udah gitu. Ya hasilnya ya, jadi kayak pas lihat hasilnya kayak ya udah yang penting udah usaha aja. Iya. Hasilnya tuh kayak di belakang aja, yang penting aku sudah berusaha maksimal itu. Jadi saya tadi agak lupa ngeblank. Ada suatu pernyataan yang mungkin ngeblank, jadinya mungkin kalau saya aku tanya ada yang sama, mohon maaf ya. Nah, kan Mbak Amel itu kayak menuntut diri Mbak Amel buat perfect ya, ke orang tua atau ke semua orang Mbak.
itu awalnya untuk semua orang dan untuk keluarga orang tua teman. Tapi lambat laun saya tuh ngiranya tuh semua orang itu deket sama saya tuh akhirnya kayak gitu, kayak butuhnya aja ke saya gitu. Akhirnya kayak yaudah aku sendiri, aku juga gak butuh mereka. Pokoknya aku mau dipandang orang tua aku gitu. Jadi awalnya yang buat orang tua dan teman orang lain, akhirnya sekarang lebih ke orang tua aja. Terus kan orang tua nggak pernah nuntut Mbak Amel buat selalu tampil perfect ya Mbak Amel. Nah dari situ kan kita udah ngerti kan Mbak Amel, kayak kita nggak perlu memaksakan kendali kita, maksudnya kita semisal kita pun dapat nilai yang nggak sesuai harapan kita oh nggak apa-apa, kita bisa try di mungkin di ujian yang selanjutnya, kita bisa kayak buat penyemangat kita gitu Mbak. Jadi kita nggak akan terkena dampak yang overthinking berlarut-larut itu Mbak. Ada feedback lagi ya teman-teman? Kan tadi Mbak Mel bilang sebenarnya ini ada membantunya tapi juga nggak membantu ya Mbak Mel gitu kan. Apalagi Mbak Mel jadinya kayak overthinking sendiri kan, nggak ada yang nuntut. Kalau misal Mbak Mel menetapkan peraturannya seperti itu, selalu seperti itu untuk kedepannya, emangnya apakah bisa Mbak Mel hidup seperti itu terus? Pastinya sih nggak bisa ya, karena udah capek lama-lama. Karena ya overthinking itu nggak cuma menguras pikiran, tapi juga menguras energi juga. Karena ya pada dasarnya setiap manusia pasti kan punya kemampuan sendiri-sendiri. Mungkin aja dengan Mbak Amel nggak ngasih tuntutan, sebenarnya itu udah hasil maksimalnya Mbak Amel gitu. Mbak Amel memang bisa bisanya seperti itu dan itu udah terbaik banget gitu. Kenapa harus menuntut seperti itu? Karena Mbak Amel sendiri pastinya kalau ada tuntutan, pastinya nggak akan merasa cukup dengan apa yang Mbak Amel capai. Soalnya kalau nggak menuntut, tapi pastinya Mbak Amel lebih menghargai dirinya karena udah berusaha semaksimal mungkin dan itu hasilnya. Kalau saya mau nanya itu, yang Mbak Amel tadi bilang bahwa tuntutan itu kan katanya setelah Mbak Amel membuat itu, tanggapan orang tua gimana? Soalnya kan itu sekarang ditujukan buat orang tua. Terus tanggapan orang tua gimana terhadap yang udah Mbak Amel lakukan? Apakah ada ya mungkin apresiasi yang mungkin sekali Mbak Amel inginkan? Kalau apresiasi atas hasil yang saya dapatkan itu dari orang tua tuh pasti dapat, kayak dia bangga lah ya kan. Tapi mau gimana pun, sesedih apapun saya, sekecewa apapun, apa seapertinya apapun, buat nutupin itu dari orang tua tetap mas kadang tuh kelihatan gitu. Jadi kadang orang tua tuh kayak sering bilang kayak nggak perlu kamu tuh sampai kayak gitu ya, ibu sama ayah tuh nggak pernah nuntut kamu kayak gitu. Dan dari situ kan juga ya orang tua juga pasti kan nggak ingin anaknya tersiksa atas harapan yang mungkin mereka inginkan, yang buat Mbak Amel itu malah buat tertekan. Jadi mending ya jalanin aja apa yang udah sewajarnya. Ya orang tua juga pasti. Oke, dari yang tadi Mbak Amel bilang kan orang tua tuh juga nggak menuntut Mbak Amel untuk punya apa ya? Dia punya pencapaian yang membuat Mbak Amel itu merasa tertekan. Mungkin dengan harusnya tuh dengan ya Mbak Amel jalanin aja sewajarnya, atau juga orang tua pasti akan ngerti. Karena yang saya tahu kebahagiaan kecil yang udah mungkin kita rasakan itu pasti akan buat orang tua itu kebahagiaan yang udah cukup besar yang mereka dapatkan. Teman-teman ada feedback lagi teman-teman? Oke, baik. Dari feedback teman-teman yang luar biasa, saya sangat mengapresiasi apa yang Mbak Amel dapatkan dari feedback teman-teman. Ya benar sih apa yang dikatakan teman-teman sebelumnya, kayak ya saya gak perlu menuntut diri saya terlalu jalan, terlalu menekan
baik, nilai yang plus, yang bagus, tapi mungkin untuk kedepannya kita bisa membuat tuntutan yang kita mikir konsekuensinya nanti dia ini apa, sehingga tidak sampai bermunculan kita overthinking yang berlebihan. Teman yang lain? Kalau saya dari cerita Mbak Amel, sebenarnya ada yang membuat saya termotivasi yang bukan, karena saat ini kan saya tadi di awal bilang kalau lagi banyak tugas jadinya males, tapi dengan ceritanya Mbak Amel ini jadi saya termotivasi karena Mbak Amel saja sampai menuntut dirinya untuk menyelesaikan tugasnya, kok saya mau males-malesan gitu. Itu sih. Aduh, teman yang lain? Kalau dari saya ya, saya ingin bilang ke Amel ya, apa yang kamu lakuin sekarang menurut saya ya udah cukup. Walaupun ya pastinya ada keinginan lebih untuk, karena kan juga manusia pasti nggak pernah merasa cukup, nggak pernah merasa puas untuk apa yang masih dihasilkan sekarang. Mungkin untuk melakukannya emang nggak semudah itu ya Mbak Amel. Mungkin kita bisa lakuin dengan hal-hal kecil yang buat tuntutan tersebut tidak menjadi terlalu terbebani dalam diri kita. Mungkin bisa setiap apa yang kita lakuin, kita bisa mengapresiasi diri kita, mungkin bisa pakai self reward gitu sih. Oke, baik. Jadi dari cerita Mbak Amel yang awal yang mengharuskan Mbak Amel untuk perfect, dan dari feedback teman-teman bisa menjadi acuan Mbak Amel ya untuk memperbaiki atau menerapkan yang teman-teman sampaikan. Oke, baik. Berhubung waktunya sudah lebih teman-teman ya, ini ya bisa kita cukupkan hari ini. Bisa. Kita lanjutkan di seri selanjutnya, akan kita sepakati di grup WA nanti akan saya buatkan. Kita akan sepakati selanjutnya membahas mendalam tentang masalah Mbak Amel, atau kita membahas masalah teman yang lainnya. Bisa dipahami? Bisa. Ibu. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya di sini, sudah mau terbuka, mau memberikan feedback yang baik kepada Mbak Amel